Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaibah Nurhikmah Sanggam NPM 2252011087. Saya akan membacakan pengertian tanda baca. Pengertian tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembicaraan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contoh kalimatnya, nenek meninggal 2 bulan yang lalu. Setelah tulisan lalu diberikan tanda titik di belakangnya. Contoh kedua, tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Setelah tulisan Indonesia diberikan tanda titik di belakangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Dwi Jayanti dengan NPM 2212011623. Saya akan menjelaskan tentang tanda koma dan tanda titik koma. Koma digunakan untuk memisahkan klausa bawahan atau hal-hal yang disebutkan dalam sebuah kalimat, seperti singkatan, judul, angka, dan lain sebagainya. Satu tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, dan lain sebagainya. 2. Tanda koma digunakan sebagai kata penghubung seperti tapi, melainkan, dan sedangkan, dan kalimat majemuk pertengahan. Contoh, saya ingin membeli sepeda, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. 4. Tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. 5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. 6. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan, seperti bu, dik, dan nak. 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 8. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. 9. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah tertulis berurutan. 10. Tanda koma digunakan sesudah dalam pembukaan, seperti dengan hormat atau salam tersejahtera, salam penutup, seperti salam takzim atau salam kami, dan nama pejabat penanda tangan surat. 11. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. 12. Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 13. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. 14. Tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Selanjutnya, tanda titik koma. Pada dasarnya, pada titik koma adalah tanda baca yang biasanya digunakan untuk jeda pada kalimat dan pemotong pada suatu daftar. Tanda titik koma dalam bahasa Inggris disebut semikolon dan mulai digunakan sejak tahun 1591. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contoh dalam syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli kangkung. 4. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan, seperti contoh yang tertera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan, NPM saya 2212011276. Kali ini saya ingin mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompok saya. Tanda titik 2. Di dalam kalimat digunakan pada bagian akhir di suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 juga memiliki macam-macam. Yang pertama ada tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Dan yang kedua itu ada tanda titik 2 yang tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Selanjutnya saya ingin membacakan tanda hubung atau tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda garis untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian garis, memisahkan kata ulang, atau menggabungkan unsur majemuk. Dan macam-macam tanda hubung itu ada 3.
Salah satunya saya akan bacakan, yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua ada tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur berbentuk ulang. Dan yang ketiga ada tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu, dan C. Menyatakan skor pertandingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda baca memiliki banyak sekali jenisnya. Salah satunya yaitu tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar kalimat. Contoh tanda pisah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Seperti, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Contoh tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Seperti Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian dan pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Contoh tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Seperti tahun 2020 sampai dengan 2022, tanggal 5 sampai 10 Mei 2022, Senin sampai dengan Minggu. Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat pertanyaan. Dengan menggunakan tanda baca yang satu ini, kata ataupun kalimat akan berubah menjadi sebuah pertanyaan. Contoh tanda tanya digunakan pada akhir kalimat, seperti kapan kamu pulang? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Contoh tanda tanya digunakan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti Universitas Lampung berdiri pada tahun 1965. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Aprilia dengan nomor NPM 2212011206. Saya dari kelompok 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanda baca, tanda seru, dan tanda elipsis. Yang pertama, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Bersihkan meja itu sekarang juga. Oleh karena itu, penggunaan tanda baca seru umumnya tidak digunakan di dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedia. Hindari penggunaannya kecuali dalam kutipan atau transkripsi drama. Yang kedua, ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Tanda elipsis yang kedua menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan akan lebih lanjut. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik 3. 3 buah untuk menandai penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Misalnya, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Julkaizar dari kelompok 3A dengan NPM 22120116887 dengan materi pemakaian tanda baca. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat, yaitu penggunaan tanda petik dan tanda petik tunggal.
Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyar Muslihanif dengan NPM 2252011151 ingin menjelaskan materi tentang tanda kurung. Tanda kurung merupakan salah satu tanda baca yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf atau kalimat. Contoh tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contoh, banyak pemengaruh buka kurung influencer tutup kurung yang dapat apresiasi karena konten yang membangun. 2. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor menggunakan buka kurung bus tutup kurung Transjakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NPM 22120116565 dari kelompok 15. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Materi pertama adalah tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan nomor penandaan pada masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 09-PK-2-2022. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Contoh, dikirimkan lewat darat atau laut. Yang ketiga, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh, asmara garis miring N garis miring dana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Yang kedua adalah tanda penyingkat atau apostrof. Kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia akan kusurati, apostrofkan sama dengan akan, dan diriku selalu dimanja, S apostrof lalu sama dengan selalu.